Nah, cuma satu pilihannya. Yang Tuhan cuma Roh Kudus. Yesus itu anak Allah, bukan anak Maria. Berarti menurut kamu Maria. Roh Kudus itu Kalau yang benar adalah berarti menurut kamu Roh Kudus itu betul. perempuan? Kenapa Roh Kudus? Sebentar. Kenapa tidak tertulis? Sebentar. Kenapa tidak tertulis jelas? Pantesan orangnya modelnya kayak gini. Karena sudah diedit oleh Gereja Katolik di abad ketiga, udah diedit, itu dihapus. Nah, kalau ini kan warisan dari Gereja Katolik, masuk lagi ke Martin Luther, sekarang ke Yohanes. Makanya saya katakan kau itu nabi palsu. Makanya saya katakan nabi palsu karena dari kalau saya nabi palsu, kenapa kamu nggak tahu ibunya Yesus? Masa aku tanya mamanya Yesus aja kamu nggak tahu? Dari dengkulmu saja mengatakan bahwa Tuhan punya bini. Ya. Jadi saya mengatakan kau itu nabi palsu. Yesus aja kok bilang bapak, kok bapak itu kan orang tua. Gimana sih si tolol ini? Dia aja bilang Yesus aja bapak. Kalau bapak berarti ada mamanya, goblok. Wah, manusia goblok ini. Gembel. Lu aja mengatakan Yesus bapak. Ya siapa mamanya? Tolol. Coba siapa mamanya? Bodat. Ya, lanjut aja siapa yang tanggapi si kodok ini ya? Manusia blow on. Kamu yang bilang Yesus bapak. Jadi kalau ditanya ke mamanya siapa, kenapa kau nggak bisa jawab? Kucing. Jadi The Voice mendapat penglihatan bahwa Luga ini jadi kodok begitu. Iya, jadi kodok diinjak sama Pacelo. Ya lanjut. Yang lain aja. Udah menyerah dia. Yang lain nih. Luga yang menang ini. Oh iya dong. Kan dia bilang Yesus bapak. Nah kalau Yesus bapaknya, siapa mamanya? Tolong. Benar gak? Yesus bapak giliran ditanya mamanya lu belakang bohong banget sih lu. Paham kau? Manusia tolol kau. Mana bisa lu ngomongin gua tolol kan? Iya kodok. Bisa lupa. Kok kodok sih? Kan muncung yang mengatakan Yesus bapak. Nanti ditanya orang Islam siapa mamanya, lu pusing jawabnya. Nggak punya mama. Oh jomblo gitu, laki-laki jomblo. Ada aja kau. Masa bapak nggak ada bininya, tolol. Kalau namanya bapak berarti ada ibunya. Ya, silakan siapa yang menanggapi si kodok ini. Waduh, si Dajjal. Itu udah dapat penglihatan. Jadi kami dapat penglihatan. Jadi bukan saya, Dalton yang dapat penglihatan ketika dia lagi berdoa puasa, dia melihat rombongan Oneness ini berjalan tapi pantatnya ke atas. Kenapa jadi pantat yang ditongolin? Lalu Tuhan kenapa? Maksudnya pantatnya ke atas, kepalanya ke bawah. Tuhan bilang mereka ini pengumpat. Lalu Tuhan bilang, apakah mereka ini bisa bertobat? Tuhan bilang mereka masih ada kesempatan bertobat, tapi setelah mereka ini akan masuk neraka. Kalau di atas jam 6 sore itu kodok berkeliaran, dia itu suaranya nyaring banget. Nggak lucu loh. Orang ditanya, Yesus bapak, mamanya siapa? A-I-O. Yesus bapak, mamanya siapa tolol? Penglihatan tuh penglihatan pala tolol. Kamu kan dari tadi mengatakan penglihatan. Saya juga penglihatan saya ya. Kau itu menjadi kodok lalu diinjak sama Pacelo, itu penglihatan saya. Waduh, itu bohong itu. Kalau itu bohong. Ini penglihatan mana yang benar ini? The Voice kan? Soalnya dari tadi dia mengatakan penglihatan, saya juga penglihatan loh. Dia jadi kodok lalu diinjak sama Pacelo. Oh jadi dua-dua ada penampakan gitu loh. Nah kalau saya kan sudah saya berdoa, pernah Tuhan Yesus mengatakan kepada saya, dia bilang begini, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan, aku yang menaruh firmanku di dalam mulutmu, aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Memang orang tidak menerima engkau, akan tetapi aku meminta hatimu, dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Orang kan nggak akan terima bukan, karena masa Tuhan punya istri kan bingung nanti. Gini ya. Kan ini hanya korban perbudakan gereja selama 1900 tahun. Lu diperbudak gereja Katolik. Bang Lewi udah pergi itu kayaknya. Sebentar. Bang Lewi Gereja kamu nggak ikutan Bang Lewi ya? Iya, kita melihat orangnya itu kan dari Siapa kamu ikutan gitu? Izin berbicara dulu ya teman-teman ya. Ya lanjut. Bang Luga, mohon maaf ya, mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Luga ya. Bang Luga sendiri pun berasal dari gereja, dan pengajaran yang abang terima itu jauh sebelum abang bergereja di tempat abang itu sudah ada, dan yang mempopulerkan mempopulerkan itu adalah Pak Erastus Sabdono, dan saya tahu itu bang. Makanya, salah satunya bang. Iya. Salah satunya. Iya. Tapi dia sendiri pun nggak percaya. Makanya Tuhan dia tidak percaya dengan mimpinya sendiri. Dia menyangkali mimpinya. Sebentar bang ya. Makanya Tuhan izinkan dia mengalami stroke.
Ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya Bang, saya bukan mau menghakimi atau menjas Pak Erastus. Jadi kalau yang saya lihat dari mata rohani saya, mata batin saya Bang, Tuhan itu tidak izinkan untuk sementara waktu Pak Erastus mengajar hal-hal konyol ini Bang. Bahkan Pak Erastus pernah mengatakan Roh Kudus itu punya kelamin Roh Kudus itu perempuan. Itu parah Bang. Itu parah pengajaran Pak Erastus itu. Makanya sebentar Bang Tresno, sebentar saya ini. Iya. Jadi gimana? Si The Voice masih ada perlawanan nggak? Udah. Kan? Udah kalah dia. Berarti Udah, Bang sekarang luka-luka Manasnya lagi. tetap ya. Saya nggak tahu benar Beda nggak, ini. Mas. Dr. Resno Bang itu Leo, lagi ngomong, aku kamu ini izin memang turun dulu ya. berhenti. Gampang ya. Udah yang pasti The Voice sudah nggak mampu ya lawan Iya, Manasnya saya ya. laporin ke sebelah aja Iya. ke semua, bilang aku kalah ya. Iya. Ya, silakan. Panggil dulu nanti abangmu ya. Ya Iya, kalau udah iya, abangmu sebentar, mampu iya. lawan Manasnya Iya, ya. bilang aja ke Kabarin sebelah ya. aku kalah ya. Balikin Iya. dulu ya. Kalau Wanes Ya. ini Saya pamit dulu apa? ya. Ya, sebentar. Kalau orang Wanes ini ya satu manusia pun tidak bisa mereka bertemu dengan orang Islam. Satu pun manusianya nggak ada. Karena kenapa? Roh ketakutan, roh penakut karena nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ini Dr. Zakir Naik nih datang. Ada nggak satu dari kalian yang bisa menantang Zakir Naik? Nggak izin ada. bicara dulu, Bang Nggak Leo. mampu. Tadi dipotong. Gantian dulu lah ngomong. Kau mulu yang ngomong dari tadi. Tadi dipotong si Manase Bang, saya belum selesai. Ya udah. Jadi begini Bang Luga ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Luga, sekali lagi saya katakan, kita jangan pernah langsung menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh pendeta Bang. Nah kita harus bandingkan dengan perkataan Yesus. Saya Tuhan ngomong sendiri sama saya. Tuhan kan ngomong sendiri langsung sama saya. Sebentar ya Bang ya, sebentar ya. Jadi kalau ada pengajaran di gereja melalui pendeta yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, berarti itu bukan bersumber dari kebenaran Bang. Karena apa Bang? Ya, dasar kita atau tolok ukur kita itu, kebenaran itu adalah perkataan Yesus sendiri, sabda Yesus sendiri, firman Yesus itu sendiri Bang. Gak ada yang lain Bang. Artinya di luar perkataan Kalau Yesus, itu juga saya tahu apa sih poinnya yang mau kau sampaikan. makanya tadi saya dengar teman-teman di sini menanyakan data itu kepada Bang Luga, di mana datanya. Oke, Ternyata- sekarang saya bicara ya. sedari tadi Bang, sedari tadi data abang itu tidak valid Bang, tidak tervalidasi ya Bang ya. Oh, sangat valid itu. Oke. Sekarang saya bicara ya. Maunya kamu kan ini Roh Kudus perempuan, ini Roh Kudus perempuan. Ucok 1 ayat sekian, kan maunya kau kan begitu. Nah Tuhan itu maunya kita tidak seperti itu. Ya, Tuhan aja menyuruh Adam mengusahakan Taman Eden. Jadi nggak cuma disuruh makan tidur. Kita harus menggali, kita harus berjuang masuk kepada pintu yang sempit. Yesus berkata, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Bukan Tapi kan itu, maunya Bang. kan, Poinnya kamu bukan diam dulu. itu. Tadi saya udah kasih waktu Poinnya- buat bicara buat kamu. Poinnya bukan itu. Saya Abang sudah udah- waktu kasih udah bicara nyerempet, buat Bang. kamu. Kenapa kamu balas-balas Maksudnya dulu begini, Bang. omongan saya? Jangan sampai Bang Luga ini seolah-olah Bang Luga menganggap dirinya menyampaikan kebenaran, tetapi tidak tervalidasi sesuai dengan sabda Yesus. Ini bahaya. Tuhan Bang. bilang saya, ada satu orang dapat penglihatan ya, tiba-tiba Tuhan di yang live mana chat. ngomong sama kau, Kita Kodok? nggak bisa. Sebentar dulu. Aduh, ini orang sudah dikasih waktu masih ngomong aja. Mau 1 lawan 9 nih kayaknya. Silakan Begini, 1 lawan 9. sebentar dulu ya teman-teman ya. Jadi begini Bang Luga, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tanpa kepada mengurangi Bang rasa hormat mulu dari tadi, nggak yang diomongin juga kita udah tahu. Jadi begini Bang. 1 lawan 9. Sebentar ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Ini kan wanda semua nih. Termasuk Bang, dirinya benar. sendiri lawan dia. Sebentar ya. Saya murid Jadi nggak Yesus. bisa, Bang Luga dengar Bang Luga ya. Tidak bisa kita menganggap pengalaman pribadi kita itu sebagai suatu kebenaran. Contoh abang bertemu dengan Tuhan, nggak bisa itu acuan kebenaran. Pengalaman pribadi abang, nggak bisa Bang. Oke, sudah belum? Ya jadi Jangan diulang-ulang lagi. kebenaran itu Luga. adalah sabda Yesus, bukan pengalaman Luga. pribadi abangku, gitu maksud saya Bang. Oke, Oke lanjut. sekarang saya bicara ya. Anda mengatakan Nggak usah tidak kau bisa berbicara. Kau saya kirim ke Yaman. Bentar. Gak usah kau berbicara. Ini dia turun atau diturunin? Saya yang turunin. Halo. Tidak ada konsekuensinya, Luga. Kalaupun kau panggil saya waktu diskusi, saya nggak akan pernah mau. Karena teologi orang gila itu nggak bakalan masuk di dalam kekristenan. Iya, teologi Itu. gila ini. Makanya saya bingung teman-teman. Coba yang bahaya yang orang Saya- tuh kenal dia. Kalau kita udah tahu. Iya.
Saya pernah dipanggil waktu saya di Cimahi. Naikkan aja lagi host nih, kan aja lagi nggak apa-apa nggak usah. Takut teman dosa sebenarnya ya. Saya juga takut tawa, aduh. Kasiannya. Sebenarnya. Ya udahlah, saya diamlah, takut lah. Ini sulit Bang. Ini Cuma Bang Luka bingung kalau bilang kali ini istri kan jadi bingung Bang Luka. Daniel, kamu aja macarin si janda. Saya yang lawan Kamu dia aja bercerai dengan istri kamu. Bang Luka Tiba-tiba jangan kamu bawa macarin si Indah. Nanti Kamu saya yang macarin sampai orang. pribadi Bang. Lah, makanya kamu jangan main kick saya. Lo aja cerai sama bini lo. Kurang ajar. Jangan bawa ranah pribadi Bang. Iya, makanya jangan dulu kau ngomong. Bereskan dulu rumah tanggamu baru kau ngomong. Sebentar. Nggak apa-apa, Devi. Cerai dengan istrimu. Bodoh. Nggak apa-apa, Devi, nggak apa-apa, sebentar ya. Kamu dengar dari mana saya cerai? Bom bilang saya cerai begini-begini, dilanjutkan Justin, baru pakai Aderion untuk nyerang saya kan? Kau buktikan saya gitu loh. Buktikan saya, ini Daniel ini. Buktikan Daniel ini. Saya kan nggak percaya. Buktikan Daniel ini. Seorang pemungut cukai, seorang narapidana, seorang pembawa sial di dunia 2000 berapa ya? Lupa waktu bertobat. Gitu loh, buktikan. Jangan serang-serang pribadi, Nah, dia sampai begitu cari-cari dia. gereja saya. Dia udah tahu. Dari dulu begitu. Dia kalau itu dia udah mau ujung fitnah sih. Kemana sih dia kodok fitnah DSP katanya atau betul. Jadi si kodok jasa viral gratisan Bang. Jadi naikin penonton dia. Jadi yang fitnah dia naikin terus supaya jadi heboh kan? Ya. Cuma kalau ada orang Memang gitu, lain Bang. yang tidak mengerti dia Kurang ya ajar. pasti akan Semuanya pada kena kok, nggak cuma Daniel doang. Tapi Si gini, pendeta Kesia semuanya pada kena semua. izin sebentar ya. Jadi sebenarnya si Luga ini pemain bayaran dia ini, bukan pemain inti dia. Jadi ada di belakang dia ini gitu. ada, saya ngerti dia. ada dana itu. Ada kan Bang? Ada kan Bang? Enggak, Tresno. Waktu pada saat dia dipukul, waktu mereka di cafe dengan Andi, Jerry, Sopar. Waktu itu kan mereka telepon. Ya telepon saya kan Loris sama Erikson yang di Cempaka Putih. Tuh gua tuh dipukul gara gini. Oh mau bikin ini, ternyata bikin sesuatu sensasi. Ngapain begitu sih? Supaya Adalah, nanti next ya saya kan host di sini. Next saya nggak akan izin lagi mengajar seperti itu kan sebenarnya bahaya untuk orang itu sendiri. Tambah-tambah dosa. Masa Tuhan punya bini atau apa? Gua mau bikin konser nih, tapi di dalam penglihatan gua tuh yang hadir tuh 3 juta orang. Gua bilang, wah berapa tuh anggarannya kira-kira? Gua bilang 2 triliun, bilang gitu. Wah kalau itu sampai itu terjadi, jangankan 2 triliun, 10 triliun gua sediain, gua bilang gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah, Bang Luga bikin proposal, dibikin yayasan, dia bilang gitu. Dan memang kan gua mau bikin yayasan kan, tempatnya udah ada, tinggal akte notaris. Nah jadi, setelah nanti yayasan gua ini jadi, langsung gua kasih proposalnya itu. Bang Luga, kalau duit udah segede itu nominalnya, kalau itu nanti kena center KPK, Bu. Ya elah, gua ini membuat konser itu atas suruhan Tuhan. Nah kalau mau KPK mau kena center, pertanyaannya apa KPK bisa mau menyenter gua? Nanti gua bongkar lagi penglihatan gua bahwa kekayaan Mas Papua itu akan dikasih untuk mendanai penginjilan. Lebih gila lagi nanti KPK. Bunuh diri lah, gua ngadapin si Luga. Jadi begitu bro. Nah, jadi kenapa gua harus bikin anggaran sebesar itu? Karena Tuhan sendiri bilang sama gua, Tuhan kasih penglihatan, gua lagi bertinju, ketika gua pukul lawan itu, Tuhan bilang, ketika kamu pukul lawanmu dengan hook, itu nilainya 2 triliun, Tuhan bilang gitu sama gua. Nah, makanya kan gua udah bilang, lo itu cuma pengajar, nggak dapat suara Tuhan, makanya lo pusing. Gue udah nabi, paham? Itulah namanya nabi. Dan Tuhan itu bicara sama gue tuh hampir tiap hari. Waktu Tuhan memanggil muridnya, Tuhan tidak menyuruh muridnya itu membawa sepeser pun. Ngomong tentang duit. Begini, oke, kalau kita ngomong murid Yesus, dia tidak membawa sepeser pun, sama seperti Rasul Petrus. Ketika ada orang minta-minta emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Itu namanya urapan kuasa dan mujizat. Tapi akan ada waktunya. Lalu kau ngomong bilang, kau mendapat penglihatan bahwa Tuhan akan ngasih duit sekian banyak begini. Sekarang begini ya. Sejak kapan itu Tuhan biar lo tahu duit? Biar lo tahu. Sejak kapan? Ngomongnya gantian. Sejak kapan? Iya, lu udah ngomong, lu diam aja. Sekarang gini ya.
Gua pernah mengikuti seminar Empower 21 di Sentul International Convention Center, itu dihadiri oleh 120 negara. Ya Yang lagi bicara halu di sini ngomongmu ini. Aduh Tuhan, lu diam dulu, orang lagi ngomong. Kau nggak percaya juga nggak apa-apa, kucing. Dia mana aku mau percaya sama kau. Iya, makanya mulut kau diam, orang mau dengar. Tolol. Orang lagi ngomong, lu ngomong kayak orang gila lu. Kamu diam dulu. Nah, di akhir zaman ini ada yang namanya wealth anointing, urapan kekayaan besar. Urapan kekayaan besar itu sama seperti Tuhan memberikan kekayaan kepada Abraham, Tuhan memberikan kekayaan kepada Ishak, Tuhan memberikan kekayaan kepada Salomo. Itu namanya wealth anointing. Kenapa Ishak, Abraham itu konglomerat? Karena ada namanya wealth anointing. Nah, ini akan Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang mereka sudah dipilih Tuhan, yaitu wealth anointing. Makanya Tuhan bilang sama gua, buku yang kau tulis itu nilainya 7 miliar dolar as. Tuhan ngomong sama gitu sama gua dalam satu mimpi. Ini kau ngomong ini nggak bisa lah, kau bilang-bilang begitu sama kita. Nggak mempan bro. Kau bilang Iya. sama anak-anak baru sore baru bisa bro. Kalau kau bilang-bilang begini nggak bisa. Masalahnya lo belum masuk TV, gua udah masuk. Sulit, TV. sulit, Tolol. sulit. Goblok. Sulit. Kau bisa. Tuhan kok mikirin Iya. nilai tukar Kau bisa mata uang. beginilah, nggak bisa. Karena begini, karena memang urapan kegembelan itu akan masuk pada Warnes. Sampai Apa ayam kelihatan? ayam disekapsa dan sebagainya. Percaya sama kau. Ngomong-ngomong kosong lu nggak bisa lah. Sekarang gue tanya, oke, Itu. kalau kita Ngomong ngomong kosong lu semua itu. Percuma. iya, ngomongnya gantian, manusia blow on, diam dulu kau orang Percuma. ngomong. Iya, mau ngata-ngatain mau apa? Percuma lah. kau. Iya, Nggak diam bisa lah dulu kamu lah, ngomongnya manipulasi. gantian. Meskipun bukan nama kucing. Tuhan gue deh gitu. Nggak mempan lah. Manipulasimu tuh nggak mempan nih. Satu pun orang Islam nggak ada yang nganggap lo. Gue udah ngomong kemarin, 7.000 live orang Islam ngomong, Bang Luga, orang Warnes tuh gimana sih Bang? Gue bilang tuh mereka tuh orang gila. Gue bilang, oh iya ya Bang. Karena kamu ada Kok bego sangkut banget. pautnya di dalam Yesus situ, kok Bapa bro. katanya gitu. Itu aja Bro, orang Islam ngomong gitu. Karena kamu ada sangkut pautnya di dalam situ, ya. Ada kerjasama antara kamu, ya, dengan mereka. Iya, oke. Bang Ganti Luga, ngomongnya Bang Luga, ya, izin bicara, Bang Luga. Bang Luga. Yang, oke Bang Luga, silakan. nanti kalau konser bisa nggak kami minta tiket gratis kalau memang betul Bang? Bisa. Masa bisa dong, emang gratis kok itu. Rencana gue mau bikin di pantai. Penginapan hotel Rencana- bisa nggak? Bisa. Bang Luga, backup? Rencana gue mau bikin di Pantai Panjang Bengkulu itu bisa nampung 5 juta. Berapa juta Bang? 5 juta. 5 juta. Bisa serius ini. Loh, gua kan mau bikin konsernya nanti salah satunya di Pantai Panjang Bengkulu, itu bisa dihadiri 5 juta. Orang semua datang ke situ naik kapal. Tapi Abang jamin tiket kami Bang sama akomodasi kami Bang. Kalau lo tidak membantah gua, lo baik-baik sama gua, bukan cuma tiket yang gua kasih sama lo. Kau hanya percaya ini, kita nggak percaya sama janji-janji manusia ya. Iya, kita kalau percaya lu sama nggak- janji-janji Tuhan saja. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, masalahnya Tuhan yang janji sama gua. Dibawa ke kita nggak mempan. Tuhan janji sama gua 5 Kalau kali kau dia bawa ngomong ke sama Dewi, gua akan masuk di tapi kau tidak bisa Sebentar. meminta. Sebentar. Itu Tuhan. mungkin sama Debbie mungkin bisa, nggak tahu ya Debbie. Ganti yang ngomongnya. Nggak bisa, kita nggak bisa. Bang Luga, dengar dulu Bang. Iya. Bang Luga. Ya. Silakan. Mereka ini kan perlu bukti, ya kan? Coba Abang TF dulu, coba Abang TF ke rekening The Voice ini 1 juta. Iya, Biar kirim mereka dulu ke bukti. sini. Ya, Mereka kirim bukti. 1 Jadi juta biar- aja biar ya. supaya Bang Supaya Luga- saya supaya Bang Luga enggak dinilai hanya modal congor. Coba TF Bang. Tapi kan ini kan di roomnya host 10% lah. Iyalah, 10% lah juga. 1 juta aja. Sekarang- Bang. Hostnya 10% yang nggak ada salahnya lah ya. nanti kalau udah kirim nanti saya Gini, saya- Bang. Gua cemplungin di ini. Karena aja lu kasih Kalau- gua cemplungin oke. di Tapi kita nggak boleh bantah ini. Sekarang gini ya, kita ngomong gak usah lah dulu mimpi ya. Kalau mimpi nanti kan bisa orang halusinasi atau Iya, apa. Sekarang kita ngomong. simpan dulu Bang. Iya, tenang dulu. Aku ngomong dulu, kau jangan ngomong terus. Jadi kan gini, gua ini kan pendebat terbuka. Gua sudah berdebat dengan Ustadz Moko Ginta 9 kali. Saifuddin Ibrahim itu, gua yang narik dia ke dunia debat. Kalau gua nggak tarik, mungkin dia nggak akan kenal Ustadz Moko Ginta dan siapapun. Itu Saifuddin Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim pun akan sedang menarik Panji Gumilang yang sekarang juga udah mau percaya Tuhan Yesus. Nah, gua ini pemain debat terbuka. Ya, otomatis anggaran-anggaran event-event yang gua adakan itu masuk akal. Misalnya gua bikin konser
di yang hadir 3 juta, itu anggarannya udah pasti 1 triliun ke atas, iya kan? Itu yang hadir sebentar dulu, Triliun. sebentar ya. Oke, katakanlah karena gue belum pernah konser, gue biar nggak disangka mimpi debat. Nggak sekalian 10 triliun bang. Sebentar dulu, belum pernah konser ya. Sekalian 10 aja bang, boleh bang. Kecil itu 1 triliun, sekalian 10 Lu bisa dong, diam dulu nggak? Kalau lu masih ngomong buat turun ini, Konser kerjaan 3 gue banyak. juta campur daun. 10 triliun. Aduh bang, 1 Sebentar triliun dulu, kecil oke. bang. Janganlah dulu kita ngomongin konser. Kita ngomongin debat ya. Sekarang gua tanya, di antara kalian ini ada nggak yang sudah pernah debat terbuka dengan Ustadz? Ada nggak? Ada nggak di antara kalian ini? Ada nggak? Sudah, saya. Siapa? Abdul Mana videonya? Somad. Abdul Somad lagi. Berarti kan Lu, kalian ini kalau kan masih manusia-manusia kali ini kali TikTok. 10. Si Deborah pun Jangan diajak 1 si triliun Samuel doang. ketemu si Ipung. Itu si Samuel gue yang ajak, biar lo tahu. Bodak. Apanya? Siapa yang ngajak? Enggak, sekalian Samuel? kalian ini. Ah, siapa yang ngajak Samuel ke dunia debat? Siapa? Tolol. Siapa? Gua. Goblok. Oh lu. Anjing lu. Makanya sampai si Samuel hari ini tuh nggak bisa ngelawan gua. Karena dia nggak bisa, dia nggak bisa Aman. memungkiri. Room saya ini Waktu ada dia masih, peristiwa aman. biar lo tahu ya, pertama-tama Samuel Kopdar itu mukanya ditutup. Goblok, ngapain lu tutup-tutup muka lu? Lu nggak usah takut, gua bilang. Itu baru Kopdar, ketemu Aristo pertama. Ya, habis ketemu Aristo, gua ajak lagi dia Kopdar dengan Muslim. Akhirnya lama-lama dia makin kenal orang Muslim. Akhirnya gua ajak lagi dia ke Yogyakarta, debat Puncak dengan lagi. Sultan. Terus? Jadi bos lu itu gua yang ngajak, tolol. Oh gitu. Kurang ajar, lu aja babunya aja kebanyakan ngomong lo. Anjing ini. Wis. Makanya Samuel itu nggak berani sama gua karena gua yang ngajak dia. Saya pun Ibrahim itu nggak berani sama gua. Orangnya nggak Karena ada gua yang ngajak dia. di sini panas itu kepanasan kuping. Manusia tolol tahu cuma bisa Tenang, buat di room saya dibilang. ada Samuel nggak ada di sini. Kalau ada di sini kepanasan tuh orang. Panggil Samuel ke sini, tanya sama dia. Bodat tuh. Oh masa? Saya mau Kok keluar bang? Ada kena pelanggaran ya? Kena kayaknya. Kena ya dia? Kena kayaknya. Iya Karena kena dia bang. ngulangin kata-kata yang sama berkali-kali dan nada tinggi. Kita nggak perlu tendang TikTok. TikTok pun Nggak perlu ditendang, nggak perlu TikTok pun menolak kenabian dia. Lebih Kalau baik yang ngomong begini masalah- daripada dia ngajarin itu. Saya suka yang begini daripada dia ngajarin yang roh kudus bergender inilah ini gitu daripada ngajarin ini. Ini yang begini aja meskipun agak halus ya. 1 triliun bang. Ini juga Cuman kan meluruskan lu gak ngomong si Saifuddin diskusi itu sama si siapa anaknya itu, ya kan? Itu tuh bukan atas undangan itu. Jadi anaknya Saifuddin yang kedua lah, si Saddam Hussein ngundanglah si Ustadz Ipung. Nah, waktu itu Ustadz Ipung bersama dengan Saddam Hussein. Nah, sayalah yang sama si Abi. Nah, yang di Tebet kemarin Ustadz Ipung itu udah 1 tahun ngundang. Tetapi Bang Sam waktu itu masih di Amerika, jadi nunggu Bang Sam pulang karena waktu itu memang aku nggak mau partner sama orang lain kecuali sama Bang Sam. Di situ maksudnya Samuel gitu loh. Jadi nggak ada sebenarnya sangkut pautnya sama Bang Luga. Gak apa-apa juga. Ini Pak Robin, ini kepercayaan Pak Robin ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau dalam Muslim namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mengenal yang nah itu artinya mengenal. Ya. Jadi Begini, dalam Pak. ketauhidan lah. Jadi aku itu sepenuhnya berserah kepada yang menciptakan aku. Gitu Pak. Bukan setelah ada langit dan bumi. Nah ini yang banyak dalam kekristenan sekarang terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati. Oke Pak Robin. Jadi begini. Oh dia silakan. Begini Pak Robin, makanya saya tanya, saya perhatikan Pak Robin ya agak pintar juga tentang bagian apa ini. Maksudnya gimana ya bilangnya, pintar tentang menelusuri kebenaran ini. Saya perhatikan ya. Jadi saya mau bertanya sama Pak Robin. Ini tentang Yesus ini berarti utusan ya Pak Robin ya? Benar. Ya oke. Saya mau tanya Pak Robin, itu kalau memang utusan Pak Robin, apakah Tuhan Yesus ini maksudnya ajaran Yesus ini benar atau gimana Pak Robin ini? Sudah pasti. Menurut Pak Robin. Sudah pasti benar. Tetapi Tuhan itu tidak benar. Bahkan berarti utusannya Pak Robin ya? Dia bukan Tuhan. Nah gitu. Kita siapa yang mengajarkan dia, membahasakan dia sebagai Tuhan? Paulus. Makanya banyak sekarang antik-antik Paulus. Iya. Sebagai manusia yang mulia, maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar.
Tapi saya lebih menyembah yang membuat jalan. Siapa itu? Bapa. Yesus jalannya. Tapi yang membuat jalannya, yang mengutus Yesus adalah Bapa. Begitu saudaraku. Nah, kalau saudara kita mengatakan Allah. Ya. Berarti kepercayaan Pak Robin ini marifat ya? Ya. Seperti itulah. Kristen marifat dia, Kristen marifat. Saya kasih gelar Kristen marifat dia. Kristen supi. Nah, supi itu Iya. lagi. Oke. Tapi ini sama abang ini gagal sarjana ini sepakat saya tadi itu dia mengatakan ini kata-kata Tuhan ini gimana itu menurut Pak gagal sarjana ini gagal waras. Gagal waras. Ini maksudnya gagal waras. Kan kita ini kan sudah maksudnya sudah terbiasa memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi maksudnya gimana kata-kata Tuhan itu? Kata-kata Tuhan itu gimana menurut Pak gagal waras? Kata-kata Tuhan untuk Yesus ya? Iya, untuk maksudnya bukan maksudnya kan kita tahu bahwa dia bukan utusan. menuhankan. Ya. Kita tahu dia kan bawa utusan anak Allah. Ya. Jadi berat juga ini nampaknya ini. Gimana? Masih mau nyembah Yesus? Ayo, Bang Gulo masih mau nyembah Yesus sama Bang gagal waras? Ayo. Ini ikut saya sama Bang Gagal Waras ini. Maksudnya gimana menurut pendapat Bang Gagal Waras ini? Dia masih menuhankan Yesus, masih menuhankan Yesus itu pasti masih. Iya, karena nama gelar seorang Yesus ini sebagai Tuhan itu kan sudah mendarah daging. Dari sebelum kakek saya lahir pun itu memang Yesus pun Tuhan dibilangnya kan. Iya, betul. Lihat itu gambar Tuhan Yesus sepertinya kan. Lihat itu gambar Tuhan Yesus. Karena dia wujud, karena yang kita percaya itu adalah Tuhan yang ada di bumi seperti itu. Iya, tapi jujur saja ini Pak Gagal Waras ya. Tapi jangan dulu dipotong. Tetapi Yesus sendiri saja mengajarkan kita berdoa kepada Bapa di surga, yaitu doa Bapa kami. Iya. Jadi kalau membuang Tuhan Yesus, ya utusan oke lah. Tapi kalau membuang arti kata Tuhannya ini tadi, sepertinya berat ini. Berat. Di dalam terjemahan di laptopnya Pak Ustadz tadi seperti ini. Tuhan dikatakan Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab Bible di Injil tadi tapi disaringnya lagi itu sebagai Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Tapi begini ya Pak Gagal Waras ya, karena ini kita udah terpanggil bahwa kalau kita berdoa itu ya Tuhan Yesus kan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan anak Allah Bapa. Dan dia juga belum pernah mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, belum pernah. Belum ada. Selalu nggak ada. Jadi ini kalau seandainya contohnya apa kita panggil? Kalau kepercayaan saya tetap memanggil dia Tuhan. Kalau menurut Bang Gagal Waras apa? Panggilan Ya, Tuhan kalau memang seperti ini kan gambar Tuhan Yesus kan seperti itu. Tuh gimana kalau misalnya menjadi orang tua, abang Gulo nih, gimana menjadi orang tua waktu ketika mengajarkan inilah gambar Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus kan, dan waktu nyanyi, waktu pendidikan agama, karena ini kan sudah ya bisa jadi doktrin Paulus kata Pak Ustadz bilang. Bang Gulo, sebentar saya mau tanya sama Bang Gagal Waras nih. Emangnya di zaman Yesus udah ada fotografer, ada kamera gitu? Pikirlah kau, ada gitu kamera, fotografer. Oh tiba-tiba ada foto Yesus gitu. Dari langit dan bumi. Itu semua terjadi di langit dan bumi. Akan terjadi nanti penyesatan. Tapi terserah saudaraku lah. Tuan Gagal Waras, siapa namanya udah ganti ya? Mohon maaf. Siapa namanya tadi? Ali apa? Alin. Ya, Alin namanya Alin. Alin Siangboga. Gagal sarjana. Ini lebih bagus, Alin. Iya, lebih bagus namanya Alin dipanggilkan gitu. Artinya kemarin dia sepakat dengan ini nasihat Pak Robin gitu loh. Warasnya cuma satu. Yang sesudah langit dan bumi. Jangan lagi dipertukarkan sesudah langit dan bumi. Semua itu apa yang kau ketahui itu sesudah ada langit dan bumi. Mau Tuhan Yesus, itu menjadi sesudah langit dan bumi. Aneh loh gitu loh Pak Robin ya. Coba dicerna pakai akal sehat Bang Alin ya. Adakah kamera fotografer di zaman Yesus? Ngaco aja. Tiba-tiba ada foto Yesus kah? Ada.
Aduh. Jadi gimana Bang Siaga dulu nih? Anda Kristen? Iya Kristen saya. Jadi maksudnya begini, Pak Gagawaras ya, ini betul kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kalau berdoa Bapa kami, bahkan disuruh kita maksudnya menyembah kepada yang apa Allah Bapa itu. Dia lagi utusan, dia lagi anak, dia walaupun dia firman ya tetap juga ya maksudnya dia itu apa. Jadi kita ini sekarang ini macam kita Kristen ini sehari-hari kita panggil Tuhan, iya kan? Iya. Jadi nggak mungkin kita panggil dia ya utusan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Atau bagaimana? Ya itulah makanya tadi itu Pak Gagawaras, saya mau bertanya sama Waras, menurut Pak Waras gimana itu? Kata-kata Tuhan itu diganti atau bagaimana? Tadi kan sudah dibuktikan menurut literasi yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf tadi, arti Tuhan di dalam kitab apa tadi ya Yohanes? Kata Yunani Yohanes 13 itu di situ bahasanya kurios. Kurios itu artinya junjungan, guru atau tuan, bukan Tuhan. Nah, kalau bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah theos, bukan kurios gitu. Ya, Tuan itu kan artinya manusia Pak Gulo. Maksudnya ini seperti kita membeli tiket pesawat itu kan Tuan Gulo di situ namanya kan? Iya. Atau Mister misalnya. Seperti Tapi itu semua tergantung sama pendeta-pendeta itu Pak Gagawaras. Karena yang salah itu Elai. Iya, mereka yang mengajar saya. Saya mengenal Tuhan Yesus itu dari ajaran dulu. Bangsa Indonesia. Hanya ditambah di situ salah pengertian. Iya, maksudnya kita ini dari kecil diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Berarti benar juga yang kata-kata yang pernah saya dengar. Jika Anda seorang Kristen, janganlah menjadi seorang Yahudi, apa namanya itu, negara Kristen itu. Nah, jika Anda seorang Muslim, janganlah menjadi orang Arab, kan seperti itu. Ya itulah dia. Oke lah Pak Ustadz, ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih ya, nggak ada pertanyaan. Oke Bang Gulo, nggak ada pertanyaan Islam ke saya? Nggak ada Pak Ustadz, hanya tertarik aja dengan kemarin udah dipelajari nggak Bang? Apanya itu Bang? Yang saya sampaikan kemarin. Mau saya ulang kah? Ayo. Nggak dipelajari rupanya. Oke lah Pak Ustadz, lain kali lah. Maksudnya mungkin ini ada ini Pak Robin ini sama apa ini kan? Mungkin mana tahu ada juga apa ya Pak Ustadz ya? Oke lah. Saya ingat terus itu, saya belajar itu Pak Ustadz. Pelajarilah. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Selamat malam. Gimana nih? Gimana? Masih percaya Yesus Tuhan kau? Bang Alin. Ya, saya mau tanya ya, menurut Anda Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Jadi Tuhan punya Tuhan gitu. Bingung saya. Tadi kan udah kita buktikan Tuhannya ada dua Tuhan. Tuhan punya Tuhan gitu. Aduh. Bingung. Aduh. Gak mungkin lah Bang. Ya Bang Alin, Tuhan itu Esa. Yesus aja berkata di dalam Markus mengutip Ulangan, ya ajaran para nabi. Dikatakan di Ulangan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu loh. Enggak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Enggak ada. Gitu. Ya. Karena manusia yang berbuat itu ada Pak Ustaz. Bukan ilahi. Ya kalau manusia jadi ada. Inilah buktinya. Makanya itu jadi menjamur, jadi didoktrin. Seperti saudaraku tadi Alien kan, mulai dari kecil. Jadi pasakan untuk apa? Bertuhankan Yesus, Tuhan Yesus. Sementara bapaknya dilupakan. Ya, karena apa? Mungkin kalau ada Yesus dimarahin kita.
Iya. Saya mati setuju itu tadi ayat 21. Apa dikatakan di sana? Hah? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan. Kami sudah mengenal kamu mujizat dan nama-Mu. Maksud dari Pak Ustadz itu memang benar. Saya setuju saja. Setuju, memang yakin saya setuju. Karena Yesus sendiri pun mengajari kita berdoa kepada Bapaknya di surga, yaitu doa Bapa kami. Itu sudah jelas ya. Sudah itu aja iman. Kalau kami menuhankan Yesus itu sudah mendarah daging, bagaimana lagi menghilangkannya seperti itu? Sulit katanya, sulit. sulit Pak Robin, sulit. Aduh. Mumpung ada kesempatan supaya kita masuk mendapatkan keselamatan saudaraku kalian. Tapi itu terserah. Dia ada pada saudaraku. Bukan pada saya, bukan pada orang tua, bukan pada tadi kan udah dikasih pandangan juga toh Pak ya. Tuhan itu maha adil kan kayak gitu. Kalau Tuhan nongol gagal adilnya, berarti nggak bisa disebut Tuhan. Udah dibilang kayak gitu tadi juga. Ya. Aduh, masih aja dia mau menuhankan Yesus, masih mendarah daging katanya. Menuhankan Yesus. Ada. Berat. Itu adalah kesesatan. Karena ajaran Paulus tidak ada untuk menyebut Yesus itu Nabi Isa ataupun Nabi Yesua ataupun Nabi Yesus. Tidak ada. Bang, kalau di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus di Al-Quran kami ya, ajaran Yesus atau Nabi Isa itu sama. Ya. Perlu Anda tahu. Yesus berkata, ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran ada 3 ayat kayak gitu. Ucapan Nabi Isa. Gitu Bang. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh. Ada sama. Yesus dengan Nabi Isa ini sama ajarannya. Habis itu Yesus berkata Dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa di Ali Imran 49, surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Sama gitu. Terus Nabi Isa itu ya, dia itu seorang nabi. Yesus pun disebut juga nabi di kitab Anda. Qala inni abadullah. Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di kitab Anda Yesus juga disebut hamba Allah. Coba buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Dia itu hamba Allah. Yesus hamba Allah. Kayak gitu. Kalau yang nggak percaya nih, saya bukakan aja ya. Nih. Bentar Bang, biar kita belajar bersama gitu ya. Nih. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Gitu. Yesus itu hamba Allah. Udah dibilang Quran, qala inni abdullah. Nabi Isa itu hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia seorang nabi. Gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Dia adalah orang yang diberkati dimanapun dia berada. Kayak gitu. Terus wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia berbakti kepada ibunya. Bukan seperti tuduhan Yahudi. Dia anak haram. Ya. Gitu. Dia adalah seorang hamba Allah. Hamba kau mau Tuhankan. Waduh. Makanya dibilang gagal waras. Hamba malah mau dituhankan. Iya. Kau itu orang pintar kan kayak gitu, sekolah hukum gitu, masa memikirkan kayak gitu aja enggak mampu gitu loh. Karena saya tidak mendalami ini, Pak Ustadz. Kan jujur saya bilang tadi saya tidak mengenal Tuhan, baru-baru ini saya mengenal Tuhan. Itu lengkap Bang, lengkap ajaran Nabi Isa. Ya, Nabi Isa kalau di tempat kami ya, Yesus itu kalau di tempat kami, tahu Pak Robin nih, apakah Pak Robin percaya atau tidak, atau Bang Alin percaya atau tidak? Di tempat kami ya, Nabi Isa atau Yesus itu dia tidak disalib sih, ya, tidak dibunuh dan tidak pula disalib gitu. Itu kepercayaan dari Islam. Itu benar. Jadi kayak gini. Kenapa Bang? Ya, lalu kalau tidak ada, mungkin tidak dimasukkan kisah wafatnya. Itu adalah iblis. Jadi gini Bang, ya Nabi Isa itu tidak disalib. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yahudi berkata mereka telah menangkap
Nabi Isa alaihi salam bin Maryam utusan Allah. Padahal mereka wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi dia diserupakan. Tidak disebutkan nama kepada siapa dia diserupakan, karena tugas kedua kalinya nanti Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan. Itu ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi wattaqullaha ati'un. Ya, wa ati'un. Mohon maaf gitu. Kata Nabi Isa, aku datang untuk menjelaskan kepada kalian semua apa yang kalian perselisihkan. Aku jelaskan dengan hikmah. Dengan siapa aku diserupakan. Tuh. Lengkap. Jadi sama ajarannya Yesus Nabi Isa itu sama ajarannya. Akhir hayat Nabi Isa ini kemana? Dari kalau dalam Al-Quran, si Isa Al-Masih ini kemana begitu? Apakah dia wafat, mati dan dikubur seperti baik Bang? Jadi Nabi Isa di masa lalu, Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaihi. Dia diangkat ke hadirat Allah. Dia diangkat ke langit. Tapi tidak mati. Soalnya nanti dia ada tuh. Kan nanti turun kedua kalinya dia menjelaskan kejadian yang di masa lalu gitu. Kepada siapa dia diserupakan dan kepada bagaimana kejadiannya. Makanya saya bacakan ayatnya tadi. Gitu. Berarti dia barrafa'ahullahu ilaihi. Siapa dia diserupakan seperti itu ya? Sama saudaraku Alin ini. Ada nggak orang yang diangkat hidup-hidup nggak mati? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Elia dan Henok. Ada. Harus paham dulu. Diangkat hidup-hidup. Elia aja diangkat hidup-hidup. Apalagi kalau cuma Yesus diangkat Tuhan hidup-hidup. Makanya Bapak itu adil, seperti dikatakan Pak itu tadi. Yesus nggak mati, sama. Jadi yang bangkit pada hari ketiga itu rekayasa manusia. Rekayasa yang bersih. Maka dikatakan yang mempercayai, yang mengimani bahwa Yesus itu mati adalah si Dajjal, iblis. Tapi ketika dia mengimani bahwa Yesus hidup, itu adalah Bapa beserta pengikutnya. Jadi Yesus nggak mati. Dia, Bapa itu adil. Sama seperti dikatakan tadi, diserupakan. Namanya Maha Kuasa, mau seperti apa juga. Cuman diimani orang Kristen, ya matilah imannya. Kenapa? Upah maut adalah dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian. Jadi kalau kita bilang Yesus itu mati, berarti kita mempercayai maut dong, mempercayai dosa. Jadi saya mati. Gini, Pak Robin, saya sedikit menceritakan kepada Bang Alin gitu tentang Nabi Isa di Al-Quran gitu. Sama masalahnya dia dengan Yesus, ajarannya menyuruh menyembah Allah, mentauhidkan Tuhan semesta alam gitu. Sama. Jadi turun kedua kalinya. Jadi gini Bang, surah Maryam ayat 33 ya, 33 bunyinya kayak gini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan. Betul nggak Nabi Isa dia selamat dari tuduhan anak zina, anak haram. Selamat dia dari tuduhan Yahudi. Selamat. Kan kayak gitu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Dia selamat juga pada waktu saat mati. Artinya dia tidak berdarah-darah matinya. Tapi diturun kedua kalinya dia wafat dengan normal, menua. Gitu. Itu tuh saya terjemahkan kayak gitu sudah. Jadi kalau masalah ajarannya sama, nggak ada beda ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Isa itu sama, nggak ada beda. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu yang dia sampaikan. Terus juga mengajarkan kasih. Wa barombi walid wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolah. Dia adalah orang yang diberkahi. Ya, dia adalah orang yang dikasihi. Ya. Itu. Iya, jadi kan berarti simbol kekristenan ini seperti salib. Berarti itu Dajjal kata Pak Robin tadi. Iya. Mana? Coba kalau Anda percaya penyalipan, mana pakunya, mana kayu salibnya? Ada nggak peninggalan di museum mana? Saya percaya penyalipan, iman kita yang mati. Sampai seumur hidup kita akan mati. Kita akan mempertuhankan yang namanya manusia. Tuhan gak pernah mati kok. Apalagi utusannya. Ya. Cuma kan saya katakan tadi, adil gak Tuhan itu adil? Seperti dikatakan Pak Yusuf. Ada nggak orang yang masuk surga, diangkat hidup-hidup? Ada. Jadi sama.
Elia dengan Henok diangkat masa sementara utusannya yang paling anak kandung anak tangan kanan daripada Bapa itu atau Maha Pencipta itu atau Allah itu masa nggak diangkat hidup-hidup, masa dibiarkan mati, nggak adil dong. Nah itu secara logika kita pakai dulu ya. Jadi yang namanya Yesus itu nggak pernah mati, tapi seperti kata Pak Yusuf tadi diserupakan dia namanya Maha Kuasa ya. Contoh kayak siapa lah dulu Pak Robin, mungkin ya, Bang Alin ini nggak baca kitabnya. Salah satu mukjizat Yesus itu dia menyerupakan wajahnya. Mau ayatnya? Nih, saya kasih tahu Anda ya. Yang saudara kita apa? Kita kali tukar pikiran di sini. Nih. Lalu Yesus berubah rupa. Matius 17:2. Di depan mata mereka. Oke? Itu mukjizatnya salah satunya. Nih ada juga. Nih di Lukas 9. Rupa wajahnya berubah. Di Matius ya banyak. Dia merubah wajah itu banyak gitu. Mukjizatnya. Makanya kata Al-Quran Nabi Isa itu diserupakan. Makanya apa dikatakan itu benar. Jadi penyaliban itu bukan rencana Bapa, tapi rencana si iblis. Nah, rencana iblis tuh. Yang disalib itu yang masalahnya sekarang. Yang disalib itu adalah iblis. Bapak gak pernah disalib, cuma jadi dipercayai oleh Kristen karena menebus. Ya, Bapak itu gak usah pakai tebus-tebusan, diampunin. Bisa disalib. Contoh Adam, apakah Adam langsung disalib? Tidak, diampuni oleh Bapak kok, oleh Allah kok. Jadi itu aja kita cara mereka sehat. Apakah dia ketika Adam jatuh ke dalam dosa disalib? Tidak. Ini adalah rencana iblis. Dia langsung diampunin, dimaafkan oleh Bapa, oleh Maha Pencipta itu sendiri. Ya kan diampunin kan? Pernah nggak Adam disalib? Nggak pernah. Karena Adam awal mulanya, makanya kita berpikir ya secara akal sehat yang daripada ilahi. Jangan pakai pengajaran dunia ini. Saya nggak sangkal itu, pengajaran dunia ada, kebenaran dunia ada. Tapi ini yang lebih didoktrin. Ini yang lebih, apalagi bapak-bapak gereja. Makanya itu lawannya saya. Ketika saya cukup itu saya minta maaf. Lanjut, sorry. Jadi saudaraku ya, buat kalian ya mempercaya Bapak itulah. Makanya pakailah Ibrani 11 ayat 1. Itulah pergunakan. Kalau kita kembali, sementara ada juga di dalam Bible Tuhan itu nggak kelihatan. Disuruh apa namanya? Dikatakan sebagai peribahasa roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Siapa Tuhan itu? Lebih baik kita menyembah roh daripada manusia. Kalau kita lari ke itu, tapi itu bukan maksudnya bukan itu. Jadi kita untuk menyembah Tuhan itu yang tidak kelihatan itu maksudnya. Maka diperumpamakan seperti itu bahwa Allah itu adalah roh. Jadi bahwa Allah itu tidak kelihatan itu maksudnya. Emang ada yang pernah bisa melihat roh? Tidak ada. Memang secara dunia ya pasti dibilang roh. Bukan maksudnya itu Allah itu tidak kelihatan itu maksudnya secara ilahi. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Itu maksudnya Yohanes 4 ayat 24 itu. Makanya kita diajar dalam Yohanes 4 ayat 23 menyembahlah dalam yang tidak kelihatan dan kebenaran. Nah, kalau di sana dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh kan tidak kelihatan. Bukan diajar kita menyembah dalam Yesus, karena Yesus kelihatan. Makanya tidak ada penyesatan. Itu saudaraku ya. Itu udah jelas ya. Bang Alin, Anda sering nggak baca kitab Anda gitu, Bible Anda tuh? Dibilang sering, enggak juga sih. Enggak juga terlalu sering sih. Oh, coba kau buka Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23 tuh. Kedua tiga ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baik, satu dulu. Saya mau tanya, kan di situ yang masuk surga melakukan kehendak Bapak, betul nggak? Ya. Adakah Bapak di surga menyuruh untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Tidak ada. Nggak ada. Kan gitu? Nggak ada. Bapak di surga menyuruh menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Lanjut, Bang. Dua-duanya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterang kepada mereka, akan berkata, aku tak akan pernah mengenal kamu.
Menyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Yang manggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen. Ya udah, Kristen diusir Yesus nanti. Dia usir karena nggak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Udah, Kristen itu diusir Yesus nanti. Mau kayak gimana lagi? Ada tanggapan Bang Alif? Ya, nggak ada tanggapan Pak Ustadz. Ya.